Seorang anggota DPRD Sumatera Utara terekam sebuah kamera pengintai ngutil, njupuk, nyolong sebuah jam tangan di sebuah toko elektronik. Jam itu milik karyawan toko elektronik tersebut. Entah apa yang ada di pikiran anggota DPRD yang bernama Pak Anwar Sani Tarigan itu. Ini dia info terkini Widya. Seorang anggota DPRD Sumatera Utara diduga mencuri sebuah jam seharga 3 juta rupiah. Aksi pencurian terekam CCTV. Kok ya tekan ya ambil barang milik orang toh Pak? Apalagi dia karyawan sementara, Bapak kan wakil rakyat. Masalah ini sih tidak berlanjut ke tindak pidana karena Pak Anwar mengaku salah dan minta maaf. Jadi ceritanya begini, Pak Anwar datang ke toko elektronik itu untuk mau servis TV. Entah mengapa dia membatalkan niatnya itu. Dalam kamera CCTV yang tersebar luas, terlihat Pak Anwar menuju sebuah sudut mengambil jam yang tergeletak di salah satu meja. Lantas langsung putar balik. Waktu datang ke toko itu, pria dari dapil Sumut 11 ini memakai baju putih lengan panjang, celana gelap dan sepatu ket. Adapun ya jam yang diambil adalah barang milik Novi bermerek Galaxy Watch 540 dan langsung meninggalkan toko. Kepada wartawan, dirinya mengaku kilaf. Jam itu terbawa tanpa sengaja dan pegawai toko katanya bilang itu jam tangan milik dirinya yang kebetulan sama. Masa sih Pak? Jam tangan anggota DPRD provinsi kelasnya seperti jam tangan pegawai toko? Dari berbagai sumber jam itu seharga 3 juta. Lumayan mahal sih dan agak mengherankan juga dimiliki pegawai toko. Ya bisa jadi itu hadiah dari bosnya atau pemberian pacarnya, kita tidak tahu. Yang jelas, seorang wakil rakyat ketika memberi penjelasan kok tidak ditunjukkan jam miliknya yang juga sama. Hingga video ini direkam, kita belum melihat apa tindakan yang diambil oleh DPRD sebagai institusi di mana dia bernaung, maupun PDI Perjuangan dari mana dia berasal. Kejadian ini tentu mencoreng institusi, sehingga perlu didalami untuk diketahui murni kekilafan atau kesalahan yang ditutup-tutupi. Laporan korban ke kepolisian memang sudah dicabut, tapi bisa jadi karena takut atau ada tekanan. Bisa juga didalami apakah kasus-kasus serupa sebelumnya juga pernah ada ya atau tidak. Jangan sampai ulah 1-2 orang kemudian nama partai atau DPRD terkena dampaknya. Ketika mencoba mendalami dan mencari tahu Pak Anwar Sani Tarigan, agak aneh juga info yang berhasil didapat dari media online. Ternyata dia terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK tahun 2018. Tentu itu dilakukan ketika mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Saat itu kondisi kekayaan Pak Anwar Sani ini minus, alias lebih gede utangnya dibandingkan hartanya. Tidak tanggung-tanggung, selisihnya 400 juta. Dia punya 13 bidang tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten Dairi. Dan hanya satu yang di Deli Serdang. Kalau nilai totalnya sih mencapai 5,3 miliar. Lalu tercatat punya 3 kendaraan berupa Toyota Kijang keluaran tahun 98, 1 motor Kawasaki dan Honda Solo tahun 2015. Kalau ditaksir sekitar 75 juta. Aset lain seperti harta bergerak senilai 23 juta. Dengan kas atau setara kas sebesar 77,7 juta rupiah. Mungkin banyak dari kita cukup kaget ya, masa anggota DPRD provinsi duit tabungannya hanya 77,7 juta? Kok kalau mencermati parkiran mobil di DPRD, baik kabupaten, kota, kayaknya mobilnya pada baru semua? Waktu kejadian pencurian jam tangan, ketidaksengajaan jam tangan terbawa itu, Pak Anwar Sani naiknya Pajero loh. Itu pengakuan mbaknya yang punya jam tangan. Mungkin sekarang hidupnya sudah lebih makmur kali ya. Oh iya, di luar itu semua, dia punya hutang sebesar 5,9 miliar. Jadi kalau ditotal minus 403 juta.
Itu tahun 2018 lalu. Bisa jadi sekarang sudah berubah. Dan ini jadi cerminan kita. Kalau memang belum mapan, sebaiknya tidak menjadi anggota dewan. Bukan jadi rahasia lagi. Mayoritas wakil rakyat kita SK pengangkatannya disekolahkan. Malah jarang berada di rumah. Katanya begitu di rumah tidak betah sekolah lagi. Kata teman saya yang jadi anggota dewan, gen pinter makanya di sekolah ke. Menjadi wakil rakyat bukan hanya panggilan hati, tapi juga berkaca diri. Apakah secara ekonomi sudah mampu apa belum? Kalau belum, malah tingkah lakunya memalukan. Tidak sedikit wakil rakyat kita melakukan tindakan korupsi bersama pasangannya. Apa iya caranya berbakti seorang istri yang kebetulan wakil rakyat begitu? Kan enggak. Yang baru saja sedang diproses, anggota DPR Komisi 3 dari Nasdem bernama Eri Egani diproses KPK sekalian sama suaminya, Ben Brahim S. Bahat yang menjabat sebagai Bupati Kapuas. Ada juga Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya Evi Susanti yang menyuap 3 hakim dan panitera PT UN Sumatera Utara sebelum menjabat gubernur. Gatot ini merupakan politisi PKS. Lalu ada Fahri Asari, Bupati Banyuasin bersama istrinya Lucianti, anggota DPRD Sumatera Selatan. Juga ada Bupati Kutai Timur, Ismu Nandar, beserta istrinya yang menjadi Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Virgasi, menerima suap untuk melancarkan proyek di Kutai Timur. Dan masih banyak lagi kasus lainnya. Semestinya kasus-kasus ini jadi pengingat, alarm tanda bahaya, utamanya bagi wakil rakyat untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kental, sedulur Widya. Ini dia, info terkini Widya